Salam Indonesia Belajar. Kita berjumpa lagi pada kesempatan kali ini, terutama bagi kalian di jenjang SMP, untuk semakin mendalami keindahan ilmu alam atau sains. Di SMP, beberapa cabang sains adalah fisika, kimia, dan biologi, seperti yang pernah saya sampaikan. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendalami ilmu alam cabang fisika. Ya, tentu kalian sedikit banyak sudah mulai mengenal tentang fisika. Fisika adalah ilmu alam yang mempelajari terutama tentang gejala-gejala yang terjadi pada benda-benda umum di sekitar kita yang selalu kita temui sehari-hari. Namun, untuk sampai kepada fisika, kita membutuhkan hal-hal yang perlu disepakati bersama. Mengapa demikian? Karena sains atau ilmu alam adalah ilmu yang berisi tentang ukuran-ukuran kemampuan kita dalam membanding-bandingkan. Dan semuanya itu pada akhirnya perlu kita perhitungkan. Nah, di dalam fisika yang paling awal, kita perlu memiliki kemampuan dan keterampilan dalam hal mengukur. Nah, apa itu mengukur? Pengukuran ini membutuhkan kecermatan yang tinggi. Mengukur adalah kemampuan kita untuk membandingkan. Apa yang dibandingkan? Kalian tentu sudah sering mengalami dalam peristiwa sehari-hari. Misalkan ada teman kalian yang berkata demikian, "Kalau aku ke rumahmu sebentar saja sudah sampai." Nah, mendengar kata sebentar, kita mungkin bingung, sebentarnya itu seberapa lama? Bisa jadi teman kalian merasa bahwa sebentar itu ya benar-benar sebentar, tapi mungkin kalian sendiri merasakan kok lama. Nah, mengukur di dalam ilmu alam menghindari hal-hal yang tidak jelas seperti ini. Contoh lain misalnya, seberapa jauh jarak sekolahmu dengan rumah? Lalu kalian ada yang menjawab, tidak jauh Bapak, misalkan seperti itu. Nah, tetapi tidak jauhnya itu seberapa? Dengan demikian adik-adik, kita membutuhkan sesuatu yang jelas dan pasti di dalam ilmu alam yang kita katakan sebagai kegiatan mengukur. Jadi, mengukur adalah kemampuan kita untuk membandingkan. Saya tulis demikian. Sementara mengukur adalah membandingkan, ya, membandingkan. Membandingkan dengan apa? Tentu saja ada sesuatu yang pasti yang bisa dipakai sebagai alasan untuk membandingkan. Sesuatu yang pasti itu artinya tetap tidak berubah. Inilah yang disebut dengan membandingkan. Contoh, misalkan jarak dari rumah saya ke sekolah adalah 1 kilometer. Misalkan, maka 1 kilometer bagi siapapun harus tetap dan sama, tidak boleh berubah-ubah. Apabila kita telah memiliki ketetapan jarak 1 kilometer, maka orang lain yang mengatakan, misalkan jarak saya ke pasar 3 kilometer atau jarak saya ke terminal 5 kilometer, maka hal itu 4, 3, dan 5 selalu dibandingkan dengan 1 kilometer. Inilah yang disebut dengan mengukur, sehingga memperoleh ketetapan. Nah,
Mengukur yaitu membandingkan dengan suatu yang tetap dan pasti, ini menjadi sangat penting di dalam ilmu alam, terutama fisika. Lalu apa yang dipakai sebagai mengukur atau standar untuk membandingkan? Nah, di dalam ilmu fisika, seluruh dunia secara internasional telah memiliki standar yang sudah baku, dikatakan seperti itu. Baku artinya sudah tertentu. Kita menggunakan yang disebut dengan sistem internasional atau disingkat SI ya, sistem internasional, yaitu suatu cara yang dipakai sebagai standar untuk membandingkan yang lain. Sistem internasional ini berisi besaran dan satuan. Tema kali ini selalu berkaitan antara mengukur, besaran, dan satuan. Dalam sistem internasional, beberapa besaran yang kita pakai ini memiliki jumlah 7 besaran utama atau besaran pokok ya. 7 besaran utama atau besaran pokok yang terpenting adalah di dalam ilmu alam, terutama fisika. Kalian pasti sudah sangat sering mendengar. Yang pertama adalah besaran panjang ya. Besaran panjang. Seperti dalam contoh tadi, jarak rumah saya ke sekolah 1 km misalnya. Nah, itu adalah panjang. Artinya jarak. Yang kedua, besaran waktu. Ya. Yang ketiga adalah besaran massa. Apa itu massa? Nanti kita akan perdalam kaitan massa pada pertemuan yang selanjutnya yang akan terbedakan dengan berat ya. Untuk sementara kita pahami dulu massa. Massa tidak sama dengan berat ya. Jadi jangan katakan panjang waktu lalu berat, bukan, tapi panjang waktu massa. Besaran pokok yang keempat adalah temperatur atau suhu ya. Nah, temperatur atau suhu. Besaran pokok yang kelima adalah jumlah zat. Terutama besaran ini nanti kalian ketika sudah sampai di SMA akan mengetahui dengan sangat jelas bahwa ini yang disebut dengan jumlah zat, yaitu banyaknya partikel atau atom dalam suatu zat ya. Kalian coba memahami dulu istilah-istilah ini. Saya tulis sebagai jumlah zat. Besaran pokok yang keenam adalah kuat arus listrik. Kuat arus listrik. Dan yang ketujuh adalah intensitas cahaya. Intensitas cahaya. Baik, ketujuh besaran pokok ini mengambil peranan sangat penting dan bahkan yang terpenting di dalam ilmu fisika. Demikian kita telah mengerti apa arti mengukur, kita juga mengerti apa arti besaran. Jadi besaran adalah segala sesuatu yang bisa kita ukur, yang bisa kita bandingkan. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya untuk semakin memperdalam apa pengertian besaran dan satuan.